Bab 666, apakah kamu monyet yang diundang seseorang? 1. Burung vermilion yang berdiri di belakang Shen Yanxiao merasa ingin menamparnya dua kali dengan keras ketika Li Qi menanyakan hal yang sudah jelas. Apakah si idiot itu bodoh atau apa? Apakah Anda tidak mendengar guru memperkenalkan dirinya? Jadi mengapa Anda bertanya lagi? Apakah kepalamu ada yang longgar? Shen Yanxiao tersenyum dan menjawab dengan nada sopan, itu aku. Li Qi mendengus dan berkata, saya utusan khusus, Li Qi. Ini yang mulia, Long Yue, dan ini guru negara kita, Tuan Pei Yuan. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Apa yang dipikirkan lelaki tua itu? Mengirim utusan saja tidak cukup, jadi dia bahkan memasukkan putranya dan guru negara ke sini. Shen Yanxiao tetap tersenyum di permukaan dan berkata, selamat datang, yang mulia dan guru negara. Pei Yuan mengangguk sedikit, memancarkan aura seorang ahli. Adapun Long Yue, tatapannya tidak pernah beralih dari wajah Shen Yanxiao sejak dia muncul di hadapannya. Dia tidak pernah kekurangan wanita cantik selama hidupnya di istana, namun dia belum pernah melihat wanita secantik Shen Yanxiao. Untuk sesaat, dia menjadi agak tergila-gila. Shen Yanxiao, Anda jelas tahu bahwa utusan itu akan datang. Jadi, mengapa Anda tidak mengirim orang untuk menyambut kami? Sebaliknya, Anda membuat kami menunggu Anda di sini. Saat melihatnya, Li Qi langsung menunjukkan wajah muram. Meskipun dia berasal dari keluarga burung vermilion, mereka bukanlah pejabat di negara ini. Li Qi memang memiliki beberapa keraguan pada awalnya, tetapi karena kaisar tidak memberinya sedikit pun rasa hormat, wajar saja jika dia juga tidak peduli dengan status Shen Yanxiao. Pihak lainnya hanyalah seorang anak kecil yang bodoh, jadi tidak ada salahnya untuk menjadikan dia sebagai contoh. Menurut Li Qi, Shen Yanxiao seharusnya membawa banyak kemeriahan untuk menyambut kedatangan mereka di kota. Namun, tidak ada sedikit pun hiasan yang terlihat. Jelas bahwa mereka tidak menganggap mereka penting. Oh, salahku, aku kurang ajar. Emosi Shen Yanxiao hari ini anehnya baik, bahkan saat burung vermilion merasa akan meledak, dia tetap tersenyum dan berbicara dengan nada netral. Burung vermilion bahkan sudah curiga kalau gadis ini adalah tuannya. Kapan tuannya pernah memiliki sifat pemarah seperti ini? Tidak sopan. Itu bukan satu-satunya hal yang tidak sopan yang pernah kau lakukan. Izinkan aku bertanya padamu, apakah tembok kota itu terbuat dari obsidian? Sejak ia melihat tembok kota itu, hal itu selalu ada di benaknya. Luas permukaan kota itu cukup besar sehingga jumlah obsidian yang digunakan di tembok itu pasti sangat banyak. Benar sekali, Shen Yanxiao mengangguk. Beraninya kau menggunakan batu obsidian atas kemauanmu sendiri untuk membangun tembok kota. Li Qi menegur dengan kasar. Tahukah kau bahwa setiap tanaman dan pohon di wilayah timur tanah terlantar adalah milik kaisar? Kau diharuskan melapor dan memperoleh izin dari kaisar untuk menggunakan sumber daya apapun di sini. Namun, kau tidak melakukan semua itu dan kau bahkan dengan keterlaluan menyia-nyiakan begitu banyak obsidian untuk membangun tembok kota. Tahukah kau berapa banyak sumber daya kekaisaran Longxuan yang telah kau sia-siakan? Li Qi dipenuhi dengan kemarahan dan sakit hati, seolah-olah pemborosan Shen Yanxiao tidak tertahankan. Shen Yanxiao tersenyum dan menatap Li Qi yang marah. Meskipun dia tersenyum, senyumnya tidak sampai ke matanya. Adapun para tentara bayaran yang menguping saat mereka berdiri di tembok kota, mereka tidak percaya ada orang yang tidak masuk akal seperti itu di dunia. Apa maksudnya dengan semua sumber daya di wilayah timur adalah milik kekaisaran Longxuan? Apa yang dimaksudnya dengan harus melapor jika dia ingin menggunakan sumber daya apa? Apakah si idiot itu seekor monyet yang diundang seseorang? Kekaisaran Longxuan ingin mendapatkan sumber daya di tanah terlantar tanpa penguasa kota mereka. Sungguh lelucon. Belum lagi menambang sumber daya ini, mereka mungkin akan dimakan oleh iblis jika mereka menginjakkan kaki di sini. Bab 667, apakah kamu monyet yang diundang seseorang? 2. Semua kandidat yang dikirim oleh Kekaisaran Longxuan telah memperoleh dukungan besar dari negara, tetapi apa yang diterima Shen Yanxiao? Kecuali surat pengangkatan, dia tidak menerima apapun. Dia tidak menerima sepeser pun dukungan dari Kekaisaran Longxuan atau bantuan apapun. Dia sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memasuki tanah terlantar dan membangun kota. Akan tetapi, utusan itu beraninya berdiri di sini dan menuding Shen Yanxiao serta menuduhnya menggunakan sumber daya di tanah terlantar setelah dia berhasil merebut kembali kota itu.
Bagaimana mungkin ada orang yang tidak masuk akal seperti itu di dunia ini? Sekarang, aku perintahkan kau untuk segera memerintahkan anak buahmu untuk merobohkan tembok kota dan mengangkut semua batu obsidian kembali ke Kekaisaran Longsuan. Li Qi tidak menganggap kata-katanya tidak masuk akal sedikitpun. Penyihir adalah profesi yang tidak disukai di daerah ini, dan jika dia mempermasalahkan sikapnya, dia seharusnya tidak memilih untuk menjadi penyihir sejak awal. Dengan profesi yang memalukan itu, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan menerima pengakuan apapun dari kaisar. Mengenai semua sumber daya berharga di Sun Never Sets, Li Qi akan berusaha sekuat tenaga untuk mengirim semuanya kembali ke Kekaisaran Longsuan dan menerima penghargaan atasnya. Meruntuhkan tembok kota, para tentara bayaran yang menguping pembicaraan itu hampir jatuh dari dinding. Apakah orang bodoh itu tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang telah mereka habiskan untuk membangun tembok ini? Tanpa mempertimbangkan semua itu, dia masih berani memerintahkan mereka merobohkan tembok itu sehingga dia bisa membawanya kembali dan menerima penghargaan atasnya. Kalau bukan karena pemimpin kelompok yang menarik mereka kembali, para tentara bayaran di tembok pasti sudah berhamburan turun untuk mencabik-cabik perampok itu. Shen Yanxiao tetap diam dan hanya tersenyum saat melihat penampilan Li Qi saat dia mengucapkan perintah. Tidak ada sedikit pun jejak kemarahan di wajahnya. Selain itu, semua sumber daya yang telah kamu peroleh dari tanah terlantar harus segera diangkut ke Kekaisaran Longsuan mulai hari ini dan seterusnya. Sebelum Kaisar mengizinkannya, kamu tidak boleh menggunakannya atas kemauanmu sendiri. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan. Li Qi tertawa riang dalam hati ketika dia tidak melihat perlawanan dari Shen Yanxiao. Seperti dugaanku, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum lama terpapar dunia luar. Dia berhasil membuatnya ketakutan hingga tak bisa berkata apa-apa hanya dengan beberapa patah kata. Dilihat dari situasinya, urusan pemindahan pemilik kota juga akan berjalan lancar. Semakin Li Qi berpikir, semakin ia mulai membanggakan dirinya sendiri. Ia telah berhasil merebut kembali semua sumber daya kota itu ke Kekaisaran Longsuan hanya dengan beberapa patah kata, dan ia pasti akan dipuji dan diberi penghargaan oleh Kaisar atas pencapaian besar itu. Ia menatap Shen Yanxiao dengan jijik dan berkata, untunglah aku datang hari ini. Jika tidak, Tuhan tahu masalah apa yang akan kau timbulkan. Aku benar-benar heran bagaimana orang tuamu membesarkanmu hingga menjadi orang yang tidak berperasaan. Senyum di wajah Shen Yanxiao semakin dalam, namun tatapan dingin di matanya semakin dalam. Apakah kamu sudah selesai? Shen Yanxiao bertanya perlahan. Tepat saat Shen Yanxiao tiba-tiba menyela, dia langsung mengerutkan kening. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak menyela ketika orang lain berbicara? Anak nakal yang tidak berpendidikan. Dalam hati Li Qi, Shen Yanxiao hanyalah bunga rumah kaca yang dibesarkan oleh Shen Feng. Selain itu, Shen Feng pasti telah menyuap peserta lain dalam turnamen antar akademi untuk mendapatkan gelar juaranya. Mengenai pembangunan kota, seharusnya keluarga burung Vermilion juga telah menggelontorkan uang untuk menyelesaikannya. Singkatnya, gadis kecil ini sama sekali tidak berguna. Omelan Li Qi membuat semua anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua terkesiap. Mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara seperti itu di hadapannya. Dalam sekejap, firasat buruk muncul di hati mereka dan mereka segera berbalik untuk melihat Shen Yanxiao. Akan tetapi, dia tidak menunjukkan reaksi besar apapun dan sebaliknya, Lan Fengli di sisinya tiba-tiba melangkah maju. Bab 668, apakah kamu monyet yang diundang seseorang? 3. Tidak seorang pun diizinkan mengkritik Shen Yanxiao di depannya dan pada saat itu, niat membunuh melonjak dalam hatinya. Tetapi tiba-tiba, Shen Yanxiao memegang tangan Lan Fengli dan menariknya kembali. Kakak, Lan Fengli menatapnya dengan bingung. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Sudah larut malam, saya yakin utusan, yang mulia, dan guru negara pasti lelah karena perjalanan panjang. Saya akan mengirim seseorang untuk menyiapkan makanan. Anda dapat beristirahat di dalam, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Li Qi merasa puas dengan ketaatan Shen Yanxiao. Hanya penguasa kota yang patuh yang akan membiarkan rencana kaisar berjalan lancar. Dia mengangguk dan segera mengubah sikapnya kepada seorang pengikut saat dia berbicara kepada Long Yue dan Pei Yuan dengan nada menjilat, Yang mulia, guru negara, mari kita masuk dan beristirahat. Long Yue tampak seperti sedang kesurupan karena tidak mendengar apa yang dikatakan Li Qi. Dia hanya mengangguk secara acak.
Pei Yuan tidak keberatan dan hanya menatap Shen Yanxiao dengan serius. Dia berbeda dari Li Qi yang bodoh. Pengakuan Shen Yanxiao memberi kesan pada Pei Yuan bahwa dia tidak sederhana. Terlepas dari kemampuannya sendiri, ketenangannya sudah jauh melampaui orang seusianya. Pei Yuan telah mendengar perkataan Li Qi sebelumnya. Meskipun dia bersikap tidak masuk akal, Pei Yuan tidak menganggapnya sebagai masalah karena Li Qi adalah seseorang yang berada di pihak kaisar. Namun, ketika Li Qi secara tidak bertanggung jawab mengkritik kurangnya pendidikan yang diberikan kepadanya, dia telah melibatkan orang tuanya. Dalam kasus pemuda biasa, mereka pasti sudah marah besar tidak peduli seberapa hebat emosi mereka. Bahkan jika mereka tidak menjawab, mustahil bagi mereka untuk menanggapi dengan senyuman. Namun, Shen Yanxiao sangat tenang selama percakapan itu. Tidak peduli seberapa buruk kata-kata Li Qi, dia tidak menanggapi dengan agresif sedikit pun, dan senyum tipis selalu terlihat di wajahnya yang membuatnya sulit untuk melihat apa yang terjadi. Pei Yuan terkejut dengan ketenangannya. Dia telah mengamati banyak orang di istana, dan hanya sedikit yang tidak bisa dia lihat. Namun, dia tidak dapat memastikan apakah dia memang memiliki temperamen yang lemah atau ada hal lain yang terjadi. Ketika Shen Yanxiao mengatakan bahwa dia akan menyiapkan makanan, itu hanyalah beberapa ransum kering biasa. Ransum ini adalah yang paling mudah disimpan dan mengenyangkan perut. Sebelum dia datang ke kota, dia telah memutuskan dengan sangat realistis makanan apa yang akan dibawa, dan untuk ayam, bebek, atau ikan, jelas tidak ada di sini. Saat melihat meja yang penuh dengan roti, bibir Li Qi berkedut tak terkendali. Berani sekali anak kecil itu mempermainkannya. Apakah makanan di meja layak untuk dikonsumsi manusia? Pergi dan panggil tuan kotamu. Ekspresi Li Qi sangat buruk. Sepertinya dia harus memberi pelajaran pada bocah itu dan memberitahunya apa yang dibutuhkan untuk melayani orang-orang berstatus tinggi. Orang yang datang ke kelompok Li Qi adalah iblis tingkat tinggi berwujud manusia. Iblis ini akhirnya menerima manusia setelah melalui berbagai kesulitan, tetapi meskipun begitu, ia tidak menyukai kelompok manusia yang baru saja memasuki kota. Namun karena perintah Shen Yanxiao, dia tidak dapat bertindak gegabah dan hanya mengklik sentuhannya lalu pergi. Namun, tatapan Pei Yuan memperlihatkan jejak keraguan. Sampah apa ini? Apakah mereka layak untuk dikonsumsi manusia? Shen Yanxiao pada dasarnya adalah anggota keluarga burung vermilion, tetapi dia berani mengolok-olok kita seperti ini. Aku bisa menahan amarah ini, tetapi bisakah Yang Mulia menahan rasa tidak hormat seperti itu? Li Qi tidak mungkin berani bersikap. Terlalu sombong di hadapan Long Yue dan Pei Yuan, jadi dia hanya bisa memaksakannya pada Long Yue. Long Yue tertegun sejenak. Ketika dia melihat ekspresi buruk Li Qi, dia bingung. Apa katamu? Pangeran itu linglung sejak pertama kali bertemu Shen Yanxiao, jadi dia tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Li Qi. Bab 669, apakah kamu monyet yang diundang seseorang? 4. Yang Mulia, Li Qi merasa malu. Dia sudah berakting seharian penuh, tetapi Long Yue tidak memedulikannya. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Aku di sini. Apa yang kau katakan tadi? Long Yue mengerutkan alisnya. Aku bilang, gadis itu, Shen Yanxiao. Shen Yanxiao. Oh, benar juga. Long Yue tiba-tiba teringat sesuatu dan berdiri. Mata Li Qi berbinar, mengira Long Yue akhirnya ingin mencari masalah dengan Shen Yanxiao. Statusnya sebagai pangeran lebih penting daripada yang seharusnya, jadi dia ingin melihat apakah bocah nakal itu berani mengabaikan mereka lebih jauh. Di mana Shen Yanxiao? Kenapa dia tidak ada di sini? Long Yue menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling mencari wajah yang membuat jantungnya berdebar kencang. Benar sekali, dia terlalu tidak sopan. Bagaimana mungkin seorang bawahan tidak melayani di sisi Yang Mulia saat makan? Li Qi setuju. Melayani. Ketika Long Yue mendengar kata itu, wajahnya tiba-tiba memerah. Anak lelaki itu tidak menyadari bahwa pandangan sekilas pada Shen Yanxiao telah menyebabkan hatinya terperangkap oleh seseorang. Di sisi lain, Shen Yanxiao saat ini dikelilingi oleh sekelompok orang. Jiu Yinchen saat ini menatapnya dengan mata merah sambil merasakan sakit hati. Tuan Kota, bagaimana bisa kau membiarkan bajingan itu mengatakan hal itu tentangmu? Ketika Li Qi berbicara sebelumnya, Jiu Yinchen telah menahan diri. Dia tidak berani menimbulkan masalah ketika Shen Yanxiao sendiri tidak mengatakan apapun. Namun, kata-kata Li Qi mirip dengan pisau yang ditusukkan ke jantungnya, saat kata-kata menjijikkan itu memasuki telinganya.
Dia merasakan hatinya sakit demi Shen Yanxiao. Tuan kota mereka adalah orang yang sombong. Kapan dia pernah membiarkan seseorang mempermalukannya seperti itu? Kakak, kenapa kau menghentikanku saat itu? Aku akan membunuh penjahat itu untukmu, oke. Lan Fengli juga dipenuhi rasa ingin tahu. Kelompok prajurit serigala gua di satu sisi juga marah. Begitu kelompok Li Qi pergi, mereka dengan tidak sabar bergegas menemui Shen Yanxiao. Tuan kota, jangan takut. Dengan satu perintahmu, semua saudara kita akan membalas dendam untukmu. Benar sekali. Siapa dia menurut bajingan itu? Atas dasar apa dia diizinkan berbicara seperti itu padamu? Mereka semua marah dengan situasi ini. Shen Yanxiao yang mereka kenal, yang tidak akan pernah membiarkan satupun provokasi dari orang lain, tampaknya telah menjadi orang yang lemah lembut. Kata-kata Li Qi sangat tidak dapat ditoleransi, namun, dia tidak menjadi marah. Shen Yanxiao menatap kelompok yang marah itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang dia. Dia hanya seorang antek yang menggunakan posisinya untuk menindas orang lain. Aku bahkan tidak akan memperhatikan karakter sampingan seperti dia. Shen Yanxiao membujuk semua orang untuk tenang, tetapi dalam benaknya dia punya rencananya sendiri. Bagaimana mungkin kata-kata Li Qi tidak membuatnya marah? Namun, dia tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya saat ini. Alasannya adalah, Li Qi datang ke kota itu atas nama Kaisar, dan karena dia berani bersikap begitu tak terkendali, Kaisar pasti telah memberinya semacam wewenang. Kalau Shen Yanxiao berurusan dengannya sekarang dan kabar itu tersebar, dia khawatir Kaisar akan melampiaskan amarahnya kepada Shen Feng di ibu kota, belum lagi Kaisar akan menggunakan itu sebagai alasan untuk berurusan dengannya. Meskipun keluarga burung vermilion kuat, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan suatu negara. Selain itu, jumlah talenta di generasinya semakin berkurang sementara ada pertikaian internal dalam keluarga. Dia juga saat ini berada di tanah terlantar yang jauh, jadi jika Kaisar benar-benar ingin menyakiti keluarganya, dia tidak akan berdaya bahkan jika dia tega membantu. Alasan mengapa Shen Yanxiao bertahan adalah karena dia tidak ingin membahayakan orang-orang yang dia sayangi. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan harga dirinya untuk sementara waktu dan menanggungnya. Namun, ia tidak akan bertahan selamanya. Saat kota itu selesai dibangun, ia akan mendapatkan sayapnya dan tidak ada seorang pun di surga atau bumi yang dapat mendorongnya lebih lama lagi. Bab 670, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 1. Tuan kota, bajingan-bajingan itu mencarimu. Iblis tingkat tinggi itu berjalan ke arah Shen Yanxiao dengan wajah muram. Siapa mereka yang meminta Xiao Xiao datang menemui mereka? Kelima orang brengsek yang menyamar itu berdiri di hadapan Shen Yanxiao. Wajah mereka yang tampan telah digantikan oleh wajah yang biasa saja. Mereka adalah contoh utama dari pejalan kaki standar yang tidak akan diperhatikan jika ditempatkan di tengah keramaian. Qi Xia, Dulang menatap pemuda yang berbicara dengan sedikit ketidakpastian. Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Qi Xia menyentuh wajahnya yang tidak menarik dan berkata, topeng penyamaran yang diproduksi sih cukup bagus. Tang Nazi meraih iblis tingkat tinggi itu dan bertanya, oh benar, siapa bajingan yang meminta Xiao Xiao? Itu hanya beberapa bajingan dari ibu kota. Mereka juga sangat sombong tentang hal itu. Iblis tingkat tinggi sudah menganggap mereka tidak menyenangkan sejak awal. Utusan, dan juga Pangeran Long Yue dan Pei Yuan, guru negara, Dulang menambahkan. Long Yue, bocah kecil itu juga ada di sini. Kelima orang brengsek itu tidak asing dengan Long Yue. Mereka semua adalah putra dari keluarga paling berkuasa di Kekaisaran Longxuan. Kecuali Li Xiaowei, mereka berempat telah bertemu dengan Long Yue beberapa kali. Begitu ya, jadi Pei Yuan juga ikut. Pasangan tua dan muda itu bukan orang yang mudah diajak bicara. Ekspresimu agak aneh, apa terjadi sesuatu saat kami tidak ada? Tanya Qi Xia. Dulang dengan bijaksana mengungkapkan kejadian sebelumnya di mana Li Qi telah mempermalukan Shen Yanxiao, dan ekspresi mereka langsung berubah jelek. Siapa yang Li Qi kira dia? Beraninya dia berbicara tentang Xiao Xiao kita seperti itu. Aku akan menghancurkannya dengan satu jari. Tang Nazi langsung meledak. Sungguh lelucon. Shen Yanxiao adalah adik perempuan mereka yang berharga, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menggertaknya? Belum lagi Li Qi hanya seorang pejabat, bahkan jika itu adalah Kaisar Kekaisaran Longxuan, dia juga berani menyerangnya. Baiklah, hentikan. Aku akan pergi ke sana.
Shen Yanxiao mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dia tidak berniat membuat masalah saat ini. Beberapa orang yang menyebalkan itu menatap ekspresi tenang Shen Yanxiao dengan tatapan aneh. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil berdada hitam itu akan tunduk pada penghinaan seperti itu. Baiklah, tidak usah. Xiao Xiao, karena kau akan pergi, kami akan menemanimu. Sebagai penguasa kota, kau akan membutuhkan beberapa pengikut, kan? Yan Yu berbicara untuk menengahi suasana. Ia yakin bahwa Xiao Xiao pasti punya alasan untuk menelan semua hinaan itu. Akibatnya, Shen Yanxiao dan kelima orang lainnya bersama dengan burung vermilion pergi mengunjungi para bajingan itu. Karena Yin Jiuchen dan Lan Fengli sangat marah terhadap Li Qi, dia hanya menyuruh mereka beristirahat karena takut mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Saat mereka melihat Li Qi, ekspresinya langsung berubah jelek. Tuan kota kita sangat berkuasa. Bahkan dengan kehadiran pangeran dan guru negara, Anda masih membutuhkan seseorang untuk membujuk dan memohon sebelum Anda datang. Saya benar-benar bertanya-tanya siapa lagi di Kekaisaran Longxuan yang akan memperhatikan Anda. Li Qi melontarkan komentar pedas kepada Shen Yanxiao. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka berlima benar-benar mengerti mengapa wajah Du Lang dan yang lainnya begitu jelek. Orang bernama Li Qi itu sangat kasar dan juga sombong. Itu membuat mereka ingin menamparnya 2 kali. Untungnya, mereka berlima adalah orang-orang berbudaya dan karena Shen Yanxiao tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tetap tidak bergerak. Shen Yanxiao tersenyum, dan mengabaikan Li Qi begitu saja. Melihat roti yang belum tersentuh di atas meja, dia jadi tahu mengapa mereka memintanya. Jelaslah bahwa ketiga orang yang hidup dan makan bak seorang pangeran tidak akan pernah memakan roti itu. Namun sayang, hanya roti itu yang tersedia di kotanya, jadi terserah mereka apakah mau memakannya atau kelaparan.